Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Wa ruwiya anna al-fudaila ru'iya yawma arafah wan nasu yad'un wa huwa yabki buka as-saqlal muhtariqah hatta idza kadati syamsu taghrubu qabada ala lihyati thumma rafa'a ra'sahu ila as-sama wa qala wa sawata minka wa in ghafarta thumma qalaba ma'an nas. Wa su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil khaifin faqala qulubuhum bil khawf kurha wa a'yunuhum baqiyah yaqulun kaifa nafrahu wal mautu min waraina wal qabru amamana wal qiyamatu maw'iduna wa ala jahannama tariquna wa baina yadayillah rabbina mawqifuna. Wa marral Hasan bi syabin wa huwa mustaghriqun bi dhihki wa huwa jalisun ma qaumin bi majlis faqala lahul Hasan ya fata hal mararta bis sirat qala la qala fa hal tadri idza al-jannah tasiru am ila an-nar qala la qala fa ma hadha ad-dhihku qala fa ma ru'iya dhalika al-fata ba'daha dhahika ila akhirih. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Dan diriwayatkan bahwasanya Al-Fudail atau Fudail bin Iyad, beliau dilihat orang pada hari Arafah di padang Arafah pada 9 Zulhijjah, dan orang-orang sedang berdoa karena pada hari Arafah itu adalah hari yang mustajab doa. Jadi orang-orang yang wukuf di Arafah pada hari itu sedang berdoa, sedangkan Al-Fudail menangis seperti menangisnya orang yang kematian anak yang terbakar. Jadi Fudail pada waktu itu kada berdoa, sibuk dengan tangisan seperti orang kematian anak, sehingga hampir matahari terbenam Fudail menggenggam janggutnya, kemudian beliau mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, aduh kejahatanku terhadapmu ya Allah, sekalipun engkau ampuni, sekalipun engkau ampuni. Kemudian ia kembali pulang bersama manusia. Sebagaimana diketahui bahwa Fudail bin Iyad ini adalah orang yang dulunya dikenal sebagai syatir atau qati'ut tariq, orang yang bepaksaan minta duit lawan rombongan nang liwat di jalan-jalan. Jadi bila ada rombongan kafilah di malam hari, nah Fudail itu datang membajak, minta duit, minta apa, minta makanan. Nah itulah pekerjaan daripada Fudail bin Iyad ini. Nah, beliau dilahirkan di Samarkand.
Jadi itulah pekerjaan fudail ini, bahasa kita merampok, merampok orang-orang yang berjalan. Nah kemudian suatu hari fudail ini mendengar ada orang membaca Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ayat yang paling dikenang oleh fudail. Nah begitu fudail mendengar ayat itu, fudail tobat daripada pekerjaan yang kada baik tadi, dan beliau pergi ke Makkah dan berdiam di Makkah sampai wafat pada tahun 183 Hijriah. Sampainya di Mekah, Fudail bin Iyad ini menuntut ilmu, mengaji, dan menjadi salah seorang ulama besar dan dianggap menjadi salah seorang aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang orang-orang yang takut kepada Allah. Maka beliau menjawab, hati mereka disebabkan takut itu terluka dan mata mereka menangis. Mereka berkata, bagaimana kami bergembira sedangkan mati berada di belakang kami. Kubur berada di hadapan kami. Kiamat itu tempat perjanjian kami. Di atas neraka jahanam jalan kami. Dan di hadapan Allah Tuhan kami tempat perhentian kami. Nah jadi kesemuanya itu adalah membuat hati seseorang takut kepada Allah. Pertama yang ditakutkan bahwa mati itu pasti dijumpai. Yang kedua, kubur pasti didiami. Sedangkan di dalam kubur kadada kawan, hanya amal perbuatan yang menjadi kawan. Apabila amal perbuatan yang baik, yang saleh, maka di dalam kubur itu berupa cahaya, berupa kelapangan, berupa rahmat dari Allah. Nah apabila amal kita amal yang maksiat, amal yang kada baik, maka di dalam kubur amal-amal itu menjadi ular, menjadi kala yang selalu menggigit tubuh kita. Nah, tempat yang namanya kubur itu pasti akan didiami. Kemudian yang membuat seseorang itu takut adalah kiamat itu pasti terjadi. Artinya kiamat itu tempat perjanjian kami. Kiamat di mana manusia akan dimusnahkan seluruhnya, kemudian dihidupkan kembali dan dikumpulkan di suatu tempat untuk menjalani pemeriksaan sebagai tanggung jawab apa yang dia lakukan di masa hidup di alam dunia. Nah itu yang membuat mereka itu takut. Kemudian di atas neraka jahanam jalan kami. Titian atau sirat itu andaknya di permukaan jahanam. Bila gugur, gugurnya ke jahanam. Bila selamat, sampainya ke surga. Nah itu yang membuatkan kami takut. Dan di hadapan Allah Tuhan kami tempat perhentian manusia. Seluruh manusia akan ditanya, dimintai tanggung jawab oleh Allah atas penggunaan nikmat yang diberikan Allah kepada mereka semasa hidup di alam dunia. Jadi Allah itu minta pertanggungjawaban terhadap apa yang diberikannya kepada kita di alam dunia ini. Kita diberikannya akal, itu nikmat. Akal untuk apa digunakan? Nah ini yang ditakuni Allah kaina. Dan itu wajar, Allah memberikan nikmat, Allah akan menanya kemana kita menggunakannya.
Allah memberikan nikmat mata, kemana mata itu digunakan. Allah memberikan nikmat telinga, kemana telinga itu diberikan. Allah memberikan nikmat sihat, kemana sihat itu digunakan. Itu hanya yang seputar tubuh kita. Kemudian lagi Allah akan menanya, Allah memberikan harta, Allah memberikan kedudukan, memberikan jabatan di alam dunia. Kemana jabatan-jabatan atau harta-harta itu digunakan? Sebagian manusia ada yang menggunakan hartanya di jalan Allah. Nah, ini orang akan selamat. Ada sebagian manusia yang menggunakan hartanya di jalan maksiat. Ini tentu akan mendapat azab dari Allah. Nah, ada sebagian manusia yang menggunakan hartanya hanya untuk bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengannya. Nah, ini tergantung. Apabila dia ujungnya syukur kepada Allah, dia akan selamat. Dan apabila ujungnya dia lupa dan lalai kepada Allah, ini pun akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah tempat seluruh manusia mempertanggungjawabkan terhadap nikmat yang diberikan Allah. Nah, jadi bila kita mengingat hal-hal seperti itu, itulah yang membuat kita takut kepada Allah. Al-Hasanul Basri melewati seorang pemuda, dan pemuda itu tenggelam dalam tertawanya. Dia duduk bersama satu kaum dalam satu majlis, maka kawanan tertawaan pemuda ini. Al-Hasan berkata kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, apakah kamu melewati suatu titian?" Artinya, wahai pemuda, ikam itu sudah pastikah selamat? Sudah pastikah lulus melalui siratal mustaqim kaina? Pemuda itu menjawab, tidak. Al-Hasan berkata, apakah kamu tahu ke surgakah kamu kembali atau ke neraka? Kamu tahulah sudah tempat ikam kaina bila mati, ke surgakah, ke nerakakah? Pemuda itu menjawab, tidak. Al-Hasan berkata, maka apakah tertawa ini? Napa ikam tertawaan pinarami bana tadi? Kayak orang yang sudah pasti masuk surga, kayak orang yang sudah pasti selamat menjalani titian as-sirat. Nah, maka pemuda itu tidak terlihat lagi tertawa sesudah itu. Hamad ibnu Abdi Rabbih, apabila dia duduk, maka dia duduk dengan tidak tenang di atas dua telapak kakinya. Dikatakan kepadanya, seandainya kamu duduk dengan tenang, ikam tuh duduk pina kada tenang, pina belisah itu, napa jika duduk pang tenang-tenang? Maka dia menjawab, itu adalah duduknya orang yang merasa aman daripada makrullah. Sedangkan aku tidak merasa aman karena aku berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz berkata, hayasanya Allah Ta'ala menjadikan kelalaian ini pada hati para hamba itu sebagai rahmat, agar supaya mereka tidak meninggal dunia karena takut kepada Allah Ta'ala. Makanya kita ini diberi Tuhan sifat takut itu dengan sebujurnya, maka kita akan mati ketakutan. Tetapi Allah kadang-kadang memberikan kita kelalaian, sehingga kelalaian itu merupakan rahmat bagi kita. Makanya di pulau Tuhan manusianya diberi takut kepada Allah,
diperlihatkan apa yang terjadi di kubur, diperlihatkan apa yang terjadi di neraka, maka manusia itu akan mati ketakutan. Malik bin Dinar berkata, sungguh aku berkeinginan bila mana meninggal dunia. Artinya jakanya boleh tuh, jakanya boleh di dalam hukum nih. Aku naik kayak ini. Aku menyuruh mereka agar mengikat dan merantaiku. Kemudian mereka membawa aku pergi kepada Tuhanku. Diburgul. Sebagaimana membawa pergi seorang budak yang melarikan diri kepada majikannya. Makanya boleh tuh mati itu aku diburgul aja. Batis diburgul, tangan diburgul, dikembalikan kepada Allah. Ini orang yang lari daripada tuannya, ini orang burunan jagita, nah kembali ke ditangkap oleh tuannya. Jakanya boleh, tapi kada boleh kita berburgul itu mati. Lain ajaran-ajaran sebelum agama Islam Nabi kita, ajaran di zaman Bani Israel, nah itu boleh nangka itu. Karena bila aku mati kayaknya bakar aja awakku ini, nah salukut awakku bila aku mati, kayaknya di salukut jadi debu, jadi habu, kena hambur ke laut. Nah itu zaman syariat bari ada nang boleh nangka itu. Nah syariat Nabi kita ini ada boleh macam itu. Jakanya boleh ujar Sidin, aku hakun nangka itu mati dalam keadaan diburgul sebagai burunan yang kembali ditangkap oleh tuannya. Nah jadi di dalam apa yang kita baca daripada takutnya para orang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan bagian daripada waktu-waktu mereka. Jadi dalam waktu sehari semalaman ini ada yang mereka itu mengingat rahmat Allah. Jadi dalam sehari semalaman ini mereka ada mengenang rahmat Allah, nikmat Allah, kasih sayang Allah. Nah bila mana mereka waktu mengingat kemurahan Allah, bila mana mereka mengingat rahmat Allah yang luas, mereka mengingat kasih sayangnya tadi, maka hati mereka gembira dan senang dan bersemangat untuk selalu taat kepada Allah. Makanya Quran itu ada menceritakan tentang kenikmatan surga. Dalam Quran ada menceritakan azab Allah di dalam neraka. Itu Quran lengkap. Nah jadi mereka ini dalam sehari-hari ini ada waktu di mana mereka itu mengingat rahmat Allah, ingat keindahan, kelezatan, kebahagiaan surga. Lalu hati mereka lapang, hati mereka tenang, lalu hati mereka itu makin mendekat kepada Allah. Nah tapi di waktu yang lain dalam hari-hari itu juga mereka ada mengingat tentang azab-azab Allah. Nah seperti nangkai tadi, supaya apa? Intinya sama, supaya hati mereka itu selalu takut kepada Allah dan mendekat kepada Allah. Jadi artinya mereka ini bukan seharian nangka itu menangis kada macam itu. Memang ada waktu-waktu yang mereka bagi. Misal di tengah malam ada sebahagian waktu untuk berzikir kepada Allah. Ada waktu di mana kita suruh mengingat nikmat-nikmat Allah. Ada waktu di mana kita disuruh mengingat tentang ancaman atau hukuman Allah yang diberikan kepada orang yang maksiat. Nang semuaan itu tujuannya adalah agar kita jangan jauh dari Allah, selalu mendekat kepada Allah, selalu taat dan patuh kepada Allah. Hatimul Asam berkata, janganlah kamu tertipu dengan tempat yang baik. Terperdaya, kita diberi Tuhan tempat nang nyaman, kita diberi Tuhan tempat nang sejuk, tempat nang luas. Jangan tertipu
Jangan tertipu, artinya apa? Jangan menganggap bahwa kita ini sudah disayangi oleh Tuhan. Jangan menganggap bahwa kita ini adalah sudah dekat dengan Tuhan. Ini buktinya Allah memberikan tempat yang nyaman, Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan kekayaan, Allah memberikan macam-macam. Jangan dianggap di dalam hati kita bahwa ini adalah merupakan sesuatu tanda sayangnya Allah kepadaku. Jangan tertipu nangka itu. Janganlah kamu tertipu dengan tempat yang baik, karena tidak ada tempat yang lebih baik daripada surga. Dan sungguh Nabi Adam alaihi salam telah menemui dalam surga apa yang telah ditemuinya. Nabi Adam di surga sudah berada di paling baik tempat, paling mulia tempat. Tapi akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi, menemui berbagai macam kesulitan-kesulitan. Nah, orang-orang yang diberi Tuhan kenikmatan, diberi Tuhan kelapangan, diberi Tuhan kekayaan, jangan tertipu, jangan merasa aman. Jangan merasa aman, satu saat nanti akan ditarik Allah. Jangan merasa aman, orang yang punya kelebihan itu daripada satu saat kayaknya akan diambil oleh Allah. Imma diambil hartanya oleh Allah, ada juga orang yang diambil menikmatinya. Allah mengambil harta orang yang dulunya kaya, sekarang bangkrut, hutang banyak di situ kemari. Nah, ini Allah ambil apa? Hartanya. Ada orang yang diambil Allah menikmatinya. Harta kada diambil Tuhan, rumah, gana, macam-macam nikmat kada diambil Tuhan, cuma orangnya stroke. Orangnya stroke. Akal berkurang, ingatan berkurang, kada ingat lagi siapa-siapa, cuma tekurihing surangan. Nah, musibisi harta saling banyakan, motor saling banyakan, orangnya stroke. Kenapa? Di kursi roda, makan disuapi. Nah, ini harta kada diambil Tuhan, cuma kada kau menikmati. Nah, jadi orang-orang yang berada dalam kenikmatan itu jangan tertipu dengan itu. Nabi Adam contohnya sudah di surga bagana, di tempat yang paling nyaman sudah. Tapi kenapa satu saat Nabi Adam diturunkan ke bumi? Pelajaran kepada mereka yang hidupnya dalam kenikmatan agar waspada, agar hati-hati di dalam menggunakan nikmat Allah. Dan janganlah kamu tertipu dengan banyaknya ibadah. Nah, kita sudah merasa banyak beribadah, sembahyang sunat berapa ratus rakaat tiap malam, baca Quran berapa juz tiap malam, zikir berapa ribu, salawat berapa ribu. Jangan merasa aman bahwa kita ini pasti selamat. Jangan merasa aman bahwa kita pasti ke surga. Jangan. Sesungguhnya iblis sesudah lama ia beribadah, ia telah menemui apa yang telah ditemuinya. Iblis jadi napa ada? Kada ada tempat di langit tuh sakilan jua pun, melainkan iblis pernah sujud di tempat itu. Kayak apa luasnya langit itu? Berapa lapis langit? Kada ada tempat sakilan jua pun di langit, iblis pernah sujud di situ. Nah, daripada pak ibadahnya iblis ini. Tapi akhirnya apa? Iblis menjadi makhluk yang paling dikutuk, yang paling dimurkai oleh Allah. Jadi kadakawa diulah jaminan ibadah kita selama ini yang kita anggap banyak tuh bisa menyelamatkan kita, belum tentu lagi. Dan janganlah kamu tertipu dengan banyaknya ilmu. Kita merasa banyak ilmu, tahu segala macam masalah, tahu segala macam hukum. Jangan merasa bahwa kita ini selamat. Jangan merasa bahwa kita ini pasti disayang Tuhan. Jangan merasa pasti kayak itu. Karena sesungguhnya Bal'am dia bisa Ismullahil A'zam, maka perhatikanlah apa yang ia temui.
Orang yang paling alim itu adalah Bal'am. Dia mengetahui Ismullahil A'zam. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Bal'am meninggal dalam keadaan dikutuk oleh Allah. Dan janganlah kamu tertipu dengan melihat orang-orang yang saleh. Apa kita merasa menganggap banyak berkenalan lawan orang-orang yang saleh, banyak berpatuhan lawan orang-orang yang saleh, banyak berkawan lawan orang-orang yang saleh. Jangan merasa aman, jangan merasa selamat, karena tidak ada seorang pun yang lebih besar kedudukannya di sisi Allah Ta'ala daripada Nabi terpilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak dapat diambil manfaat dengan menemuinya oleh keluarga dan musuhnya. Itu di Makkah dahulu banyaknya orang yang bertemu dengan Nabi, yang berkawan lawan Nabi, tapi kada beriman, baik dari kalangan keluarga sidin, kalangan kawan sidin, kalangan musuh sidin. Hari-hari bertemu Nabi, tapi Allah kada memberi hidayah kepada mereka, mereka kada beriman kepada Nabi. Jadi jangan diulah jaminan bahwa banyak bakawan orang-orang saleh, banyak bakawan orang-orang yang takwa, jangan diulah jaminan bahwa pasti selamat. Nah, kada tentu juga itu. Jangan tertipu dengan demikian. As-Sari berkata, sesungguhnya aku memandang kepada hidungku setiap hari beberapa kali karena takut bahwa menjadi hitam wajahku. Sari As-Sakati, salah seorang aulia Allah, sidin tiap hari beberapa kali baca ramin. Baca ramin bukan baaksi kada, tapi baca ramin kalau pinang muha ni bahirang pada semalam. Baca ramin itu hari ini baca ramin, esok mana lawan semalam hirangnya. Bila bahirang hari ini berarti bauyuh ngarannya, bepanas kada, nampak kada. Nah, jadi ujar Sari As-Sakati, aku beberapa kali setiap hari itu baca ramin maitihi muha'ani. Nah, berbaik kepada semalam kadakah? Abu Habsin berkata, semenjak 40 tahun i'tikadku pada diriku bahwa Allah memandang kepadaku dengan pandangan murka, dan amal-amalku menunjukkan pada yang demikian. Abu Habsin sidin selalu merasa bahwa dimurkai Allah. 40 tahun ya sidin aku merasa disariki Allah, aku merasa dimurkai Allah karena amal-amalku, perbuatanku nangka ini. Ibnul Mubarak pada suatu hari keluar kepada sahabat-sahabatnya dan berkata, sesungguhnya aku malam tadi memberanikan diri kepada Allah, aku memohon kepadanya akan surga. Malam tadi hanya aku wani lawan Tuhan, minta supaya masuk surga mati. Beberapa puluh tahun yang lalu lawan Tuhan kada wani minta masuk surga mati. Paling-paling minta supaya diampuni Tuhan dosa, nah supaya dihapus Tuhan dosa-dosa. Itu aja permintaan. Malam tadi aku memberanikan diri lawan Tuhan minta surga. Ummu Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku mengenalmu sejak kecil dan sampai besar anak yang baik, dan seolah-olah engkau telah mendatangkan suatu kejadian yang membinasakan, karena sesuatu yang aku lihat engkau mengerjakan pada malam hari dan pada siang harimu, yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menangis karena takut. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi
malam menangis maingoy. Jadi jarang kuitan ikam ini setahu aku anak nang baik, anak nang kada kaya orang, kada umpat mabuk-mabukan, kada umpat nang begadang, kada umpat apa. Ikam ini anak nang baik, nah apa ikam ditangisakan itu. Nah maka Muhammad ini berkata, wahai ibuku, aku tidak merasa aman bahwa Allah melihat padaku sedangkan aku di atas sebagian dosa-dosaku. Maka Allah Ta'ala memurkaiku dan Allah berfirman, demi keagunganku dan kemuliaanku aku tidak mengampuni bagimu. Nah, artinya aku kada merasa aman, bisa saja Allah tuh kada mengampuni dosa-dosaku. Al-Fudail bin Iyad berkata, sesungguhnya aku tidak iri hati gibtah kepada Nabi yang diutus, kepada malaikat yang didekatkan, dan kepada hamba yang saleh. Bukankah mereka itu akan menyaksikan huru-hara hari kiamat? Hanya saja aku iri hati kepada orang yang tidak diciptakan Allah Ta'ala. Aku lawan Nabi itu kada hiri, malaikat kada hiri. Kenapa? Karena mereka itu buat juga dalam huru-hara hari kiamat itu. Nang aku hiri bahwa aku ini kada diciptakan oleh Allah. Diriwayatkan bahwasanya seorang pemuda Ansar dimasuki oleh perasaan takut kepada neraka, maka ia menangis sehingga yang demikian itu dalam rumah. Kemudian Nabi SAW datang dan masuk kepadanya dan beliau memeluk akan dia, maka pemuda Ansar itu jatuh tersungkur dan meninggal dunia. Maka Nabi SAW bersabda, jahizu sahibakum fa innal faraqa minan nar fattata kabidah. Artinya siapkanlah jenazah teman kalian ini karena rasa takut kepada neraka itu telah menghancurkan jantungnya. Nah, jantungnya tuh hancur karena mengingat neraka itu. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dibuka akan Allah hijab di dalam hatinya. Jadi mata hatinya itu melihat langsung dengan neraka itu, sehingga ketakutan dan mati. Nah, amun sakadar mengingat-ingat saja kada bematian melihat neraka itu. Nah, cuma karena mata hati mereka nang tajam, dibukakan Allah dinding hijab, sehingga mereka menyaksikan bagaimana dahsyatnya neraka itu, dan orang-orang yang disiksa itu akhirnya mereka ketakutan dan mati. Dan diriwayatkan dari Ibni Abi Maisarah bahwasanya ia apabila pergi ke tempat tidurnya, maka ia berkata, aku berharap ibuku tidak melahirkan aku. Maka ibunya berkata kepadanya, wahai Maisarah, sungguh Allah telah berbuat baik kepadamu, Allah telah memberikan petunjuk kepadamu pada Islam. Maisarah berkata, benar. Akan tetapi Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwa kita mendatangi neraka dan tidak menerangkan kepada kita bahwa kita keluar dari neraka. Dalam Al-Quran itu ada disebutkan, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian itu pasti mendatangi Jahannam. Nah, artinya apa? Setiap orang daripada kita pasti mendatangi Jahannam, karena titian sirat itu andaknya di permukaan Jahannam. Siratal mustaqim itu andaknya di tengah di permukaan Jahannam. Bila gugur artinya ke Jahannam. Nah, Allah menjelaskan bahwa setiap manusia pasti lewat titian siratal mustaqim. Tapi Allah kadang menjelaskan selamatkah atau kadakah mereka itu. Nah, itu yang membuat aku takut. Dan dikatakan kepada Farqad As-Sabakhi, ceritakanlah kepada kami sesuatu yang paling ajaib yang sampai kepadamu dari Bani Israel. Maka Farqad As-Sabakhi berkata, menjawab, telah sampai kepadaku bahwasanya telah masuk ke Baitul Maqdis 500 perempuan gadis.
perempuan-perempuan remaja masuk ke Baitul Maqdis sebanyak 500 orang. Pakaian mereka kain dari bulu dan kain tenun. Mereka menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jal dan membicarakan pahala dan siksaannya. Maka mereka semua meninggal dunia dalam satu hari. Nah, matian ke-500-nya itu karena apa? Karena mereka dibukakan hijab oleh Allah, dibukakan dinding oleh Allah. Bagaimana kenikmatan surga dan bagaimana pedihnya azab api neraka itu. Kayak kita misalnya membaca buku, nah di buku ini ada kisah neraka. Neraka tuh kayak ini. Nah, emang kita serius membaca, kita takutan lawan neraka tuh karena kisah kayak ini. Nah kemudian kalau kita beralih lagi melihat di televisi umpamanya, ini kisah neraka, nah, orang diazab dalam neraka, maka hati kita akan tambah takutan daripada apa yang kita baca di buku tadi. Karena mata seorang melihat, nah mata kayak itu neraka. Tapi tahu ini kisahannya aja di TV ini kada sebujurannya kalau nah ini kisahan neraka. Tapi walaupun kisahan neraka tuh hati kita lebih takut daripada apa yang kita baca di buku tadi. Karena kita kalau membayangkan kayak itu neraka. Ada yang beberapa hari kita kada nyaman keingatan neraka. Nah, itu hanya mata kepala kita yang melihat, dan yang dilihat tuh hanya adalah ulahan kita, bayangan yang diulah jadi kayak neraka. Nah, orang yang bermatian ini adalah orang yang dibukakan Allah mata hatinya melihat neraka yang aslinya. Yang kada betah kada mati itu. Jadi melihat neraka itu sudah mati daripada dahsyatnya itu neraka. Jadi orang-orang di dalam cerita-cerita ini bahwa ingat api neraka, membayangkan neraka, mereka akhirnya pingsan dan meninggal dunia. Itu bukan hanya dengan bayangan mereka, bukan dengan mata kepala mereka, tetapi mata hatinya dibukakan oleh Allah dinding sehingga melihat apa yang terjadi dalam neraka yang sebenarnya. Nah, itu yang membuat mereka ketakutan dan mati akhirnya. Atta As-Salimi termasuk di antara orang-orang yang takut kepada Allah. Dia tidak pernah meminta kepada Allah Ta'ala akan surga sama sekali. Hanya saja beliau meminta kepada Allah Ta'ala pengampunan. Dan dikatakan kepadanya ketika beliau sakit, apakah engkau tidak menginginkan sesuatu? Beliau menjawab, sesungguhnya takut terhadap neraka jahanam itu tidak meninggalkan tempat dalam hatiku untuk keinginan nafsu syahwat. Dan dikatakan bahwasanya beliau tidak mau mengangkat kepalanya ke langit dan tidak pernah tertawa selama 40 tahun. Pada suatu hari beliau mengangkat kepalanya, maka beliau takut dan jatuh, maka pecahlah dalam perutnya suatu pecahan. Dan beliau mengusap jasadnya pada sebagian malam karena takut jasadnya itu dirubah. Jadi bila malam tuh bangun memusut kamuha katangan, takutan kalau pindah berubah jadi babi kah awak nih. Nah, kan di zaman bahari banyak lah kayak itu orang-orang ahli maksiat dirubah Tuhan muhanya kayak babi. Nah, di zaman Bani Israel, zaman nabi-nabi dahulu, orang nang kayak ini gawiannya pas begitu malam guring bangun jadi kambing. Nah, jadi si jin ini takutan. Kita malam dipusut awak, kalau pindah berbulu jadi biruang lagi jadi apakah? Dan adalah beliau apabila menimpakan manusia angin atau kilat atau mahalnya makanan, beliau berkata, ini adalah karena aku yang menimpa pada mereka. Jikalau Atta meninggal dunia, niscaya lapanglah manusia. Kalau ada terjadi bencana macam-macam, maka Sidin berkata, ini sebab aku yang banyak dosa, akhirnya orang lain dapat musibahnya.
Ada harga semakin naik, harga semakin larang dijasidin karena dosa-dosa kunang banyak, lalu harga benaik semuaan, lalu orang jadi susah. Andai kata aku mati, manusia akan lapang semuaan. Atta As-Salimi berkata, kami keluar bersama Utbatul Ghulam. Di antara kami ada 2 orang tua dan ada pula anak-anak muda. Mereka mengerjakan salat fajar dengan wudu salat isya. Telapak kaki mereka bengkak karena lama berdiri salat. Mata mereka masuk dalam kepala mereka. Kulit mereka menimpil pada tulang mereka. Dan tinggallah urat-urat mereka seakan-akan gitar. Dan jadilah mereka di pagi hari seolah-olah kulit mereka itu kulit semangka, dan seolah-olah mereka itu telah keluar dari kubur, memberitahukan bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang taat dan bagaimana Allah menghinakan orang-orang yang maksiat. Pada waktu mereka berjalan, tiba-tiba salah seorang dari mereka melewati suatu tempat, kemudian ia terjatuh, tersungkur pingsan. Rombongan nih, jalan sampai di satu tempat, ada di antara rombongannya seekor nang pingsan. Maka sahabat-sahabatnya duduk di sekelilingnya menangis. Pada hari yang sangat dingin, pada dahi orang itu mengalir keringat. Musim dingin di Arab itu ada kayak musim dingin kita sini. Nah, pemuda yang tersungkur tadi bepaluhan, maka musim dingin. Lalu sahabat-sahabatnya datang membawa air dan mengusap mukanya. Kemudian orang itu sadar dari pingsan. Pemuda tadi sadar. Sahabat-sahabatnya bertanya perkaranya, napa ikam pingsan tadi? Sakit napa? Dia menjawab, sesungguhnya aku teringat bahwa aku telah berbuat maksiat kepada Allah di tempat ini. Di tempat ini dulu aku pernah berbuat maksiat. Jadi supan, malu, bercampur takut kepada Allah karena melewati tempat nang di situ kita pernah berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah, jadi ini aturannya. Aturan orang-orang yang melewati tempat nang pernah melakukan maksiat di tempat itu. Kita lewat di satu tempat, dan di tempat itu kita pernah melakukan maksiat, kita hendaknya menangis, hendaknya takut kepada Allah. Salih Al-Murri berkata, aku membaca atas seorang laki-laki dari orang-orang yang ahli ibadah, yauma tuqallabu wujuhuhum binnar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Artinya pada hari ketika muka mereka dibulak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu orang neraka semuaan menyesal, jaka bahari kami taat halawan Tuhan, jaka bahari kami taat halawan Rasul. Nah, itu Quran menerangkan. Maka laki-laki itu pingsan mendengar ayat tadi. Kemudian ia sadar lalu berkata, tambahkan lagi kepadaku wahai Salih, karena aku merasakan kesedihan. Lagi bacakan wahai Salih ayat-ayat itu. Maka aku bacakan, kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin waidu biha. Artinya, setiap kali mereka penghuni neraka hendak keluar lantaran kesengsaraan mereka, ini orang neraka ini panik karena keluar daripada neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Nah, anda keluar dah kamu harap itu neraka, disuruh pulang berbulik ke dalam neraka, kalinya kalau keluar. Nah, mendengar ayat seperti itu, maka laki-laki itu tersungkur meninggal dunia. Diriwayatkan bahwasanya Zurarah ibni Abi Aufa sembahyang subuh bersama orang banyak, jadi imam sidin. Ketika beliau membaca ayat faiza nukira fin nakur, artinya maka apabila ditiup pada terumpitnya, bila sanggakala ditiup,
Sampai ayat itu Sidin baca, maka jatuh pingsan. Kemudian ia dibawa dalam keadaan meninggal dunia. Nah, di saat Sidin membaca ayat itu, Allah bukakan hijab dinding hatinya sehingga melihat bagaimana kenyataan yang sebenarnya tentang hari kiamat itu. Nah, kemudian Yazid Ar-Raqasi